warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita sama-sama siapkan alat tulisnya. Oke, kalau sudah semua, kita perlu tahu dulu apa nih pengertian dari statistika. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah data. Kalian pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak di kelas itu ada jadwal pelajaran, ada jadwal piket dan sebagainya. Lihat nggak sih? Nah, kalau kalian perhatikan, jadwal-jadwal itulah contoh dari bentuk data yang sudah diolah. Jadi, apa sih manfaat ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja, manfaat ilmu statistika itu adalah untuk mempermudah kita membaca data. Contohnya apa? Seperti ini. Di samping ini sudah ada contoh ya. Di sebuah kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Di situ ada 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90 sampai dengan nilai 100. Nah, dari data tersebut, sejujurnya kita agak sulit nih ngebaca data tersebut ketika ada yang mau bertanya atau mengenai nilai-nilai tersebut. Ada berapa orang sih yang dapat nilai 70? Kita harus menghitungnya satu persatu. 70 ada 1, 2, 3. Nah, itu agak lebih sulit. Nah, inilah tujuan kita belajar statistika, supaya kita lebih mudah dalam memahami data yang kita peroleh. Kok bisa dengan mudah? Contohnya begini. Kita ubah data yang ada di sini ini menjadi data berbentuk tabel. Seperti apa? Yang pertama kita harus buat dulu tabelnya. Di data tersebut kita sudah pindahkan ya ke ini tabel. Untuk lebih jelasnya nanti lihat gambar di samping ini ya. Nah, jadi akan saya jelaskan, Bapak jelaskan sedikit. Di situ ada nilai hasil ujian ya, ada kolom nomor. Yang pertama, nomor itu menunjukkan berapa banyak jenis nilai yang ada pada satu kelas tersebut. Kemudian nilai hasil ujian matematika. Jadi nilainya itu kita lihat, untuk lebih mempermudah kita buat nilai paling kecil sampai dengan nilai paling besar. Nilai 50, 55, 60, 65, 70 dan seterusnya. Kemudian di situ ada kolom banyak siswa, dibagi menjadi 2 kolom lagi, ada turus dan frekuensi. Nah, di kolom tersebut akan dijelaskan berapa banyak siswa yang mendapat nilai tersebut. Contohnya begini. Nilai 50 itu ada 1 siswa yang memperoleh nilai tersebut. Dari mana? Ya dari frekuensi atau turusnya. Turus itu apa sih? Frekuensi itu apa sih? Sebenarnya sama fungsinya, hanya bedanya ini menggunakan Romawi aja gitu. Enggak Romawi juga ya. Dia menggunakan garis sebagai simbol penunjuk ada berapa orang yang mendapat nilai tersebut. Contohnya nilai 85. Nah, dari nilai 85 itu ada berapa anak sih yang mendapatkan nilai 85? Bisa dilihat dari turusnya, ada
5, kemudian ya ada 5, kemudian ditambah dengan 1, maka ada 6 siswa. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.